Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Tapi juga harus dibarengi dengan semangat untuk belajar hal baru, karena kita akan belajar mengenai desain kemasan pada materi kali ini. Tujuannya apa sih kita belajar desain kemasan? Desain kemasan ini diharapkan nantinya itu anak-anak atau teman-teman mau mengoperasikan perangkat lunaknya seperti Photoshop maupun Corel. Kemudian juga mampu menerapkan desain brief. Kemudian mampu mengaplikasikan prinsip dari desain kemasan yang nantinya akan diaplikasikan pada desain yang dibuat. Dan tentunya peserta didik juga harus mampu menciptakan karya desain kemasan. Seperti itu. Materi kali ini cukup singkat saja. Kita bahas sesederhana mungkin mengenai desain kemasan. Oke, apa sih desain kemasan itu? Teman-teman sebelumnya apakah sudah pernah mendengar apa itu desain kemasan? Atau mungkin familiarnya dengan kata desain packaging? Itu sama halnya ya. Kita langsung masuk saja ya ke bagian pembahasannya. Nah, desain kemasan atau dapat juga disebut sebagai desain packaging. Dia adalah desain kreatif yang mengaitkan ada bentuk, ada struktur, elemen, ada warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk itu dapat dipasarkan. Kemasan ini digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk yang ada di pasaran. Nah, dapat dianalogikan secara sederhana ya, ketika orang-orang atau kita sendiri bahkan berbusana, itu pasti umumnya akan berusaha untuk menampilkan pakaian yang menarik, agar enak dilihat orang, atau mungkin agar terlihat lebih anggun dan lain sebagainya. Pepatah juga mengatakan bahwa setiap orang itu akan dihargai atau dihormati dari penampilannya. Walaupun kita tuh tidak tahu orang tersebut latar belakangnya apa, apakah orangnya baik atau tidak, tapi jika dia menggunakan pakaian yang serasi, pakaian yang cocok, yang bagus, kemudian yang elegan, itu dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Sederhananya seperti itu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai desain kemasan atau kemasan. Ini dulu sudah dikenal oleh zaman manusia purba. Nah, pada zaman itu mereka masih menggunakan binatang atau kulit binatang ya, dan keranjang rumput untuk mewadahi buah. Kemudian 8.000 tahun yang lalu bangsa Cina membuat aneka ragam keramik untuk mewadahi benda padat atau benda cair. Untuk masyarakat Indonesia kuno itu membuat wadah itu dari bumbu, fungsinya untuk menyimpan benda cair. Nah, menjelang abad pertengahannya, bahan itu mulai terbuat dari kain, ada kulit, kayu, batu, keramik, dan kaca. Nah, saat itu kemasan itu masih seadanya aja gitu, dan lebih fokusnya untuk melindungi barang sekaligus agar barang itu dapat mudah dibawa, melindungi dari cuaca, melindungi dari kerusakan, atau mungkin kotor, dan lain sebagainya, dan mudah dibawa kemana-mana. Seperti itu. Kita lanjutkan saja. Ini masih mengenai sejarah ya. Pengemasan tradisional itu dapat ditelusuri pada beragam kemasan makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, bahan yang sering digunakan itu adalah daun pisang, daun atau kelopak jagung, daun kelapa, daun bambu atau daun jati. Tujuannya untuk melindungi makanan. Jadi langsung dari produknya langsung dibungkus oleh bahan-bahan itu tadi ya. Ini adalah contohnya. Untuk yang pertama, ini kelopak jagung atau daun jagung. Kemudian yang ini adalah daun jati. Dan ini daun pisang. Mungkin beberapa dari ini masih sering kita temui di pasar-pasar tradisional ya. Selanjutnya di sebelah kanan, ini adalah selain daun tumbuhan, ada pula yang menggunakan secara langsung batangnya seperti bambu dan kayu, dan tempurung seperti kelapa. Seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau ini mulai ke bagian keramik ya. Kita lanjutkan. Seiring perkembangan zaman, ada penambahan nilai fungsional dan peranan kemasan dalam pemasaran. Itu mulai diakui sebagai kekuatan utama dalam persaingan pasar, seperti itu. Nah, tahun 1950-an dipicu oleh banyaknya pasar swalayan. Ketika pasar swalayan ini sudah banyak muncul, itu kemasan harus dapat menjual produk di etalase toko. Tapi waktu itu hanya sebatas memberikan informasi kepada konsumen. Isi dari kemasan itu apa sih? Seperti itu. Nah, pada tahun 1980-an, di mana itu persaingan dalam dunia usaha itu semakin kompetitif. Nah, maka bentuk dan model kemasan ini jelasnya itu harus penting perannya. Nah, kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen, menggambarkan keistimewaan produk, dan memiliki kemampuan untuk dapat membujuk konsumen, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari desain kemasan modern. Mungkin ini desain kemasan yang sering kita temui ya teman-teman. Ada nasi goreng pun tidak hanya digunakan makan di piring aja, tapi bisa dibentuk seperti ini, atau bentuk fleksibel, bentuk box, dan lain sebagainya. Ini ada fungsi dari desain packaging. Seorang
Pakar pemasaran mengatakan bahwa dahulu orang itu mengatakan packaging protects what it sells, atau kemasan melindungi apa yang ada di luar. Kemasan melindungi apa yang dijual. Maka istilah tersebut berubah menjadi packaging sells what it protects, atau kemasan menjual apa yang dilindungi. Kemasan itu bukan lagi sebuah pelindung aja, tetapi harus dapat menjual produk yang dikemasnya. Yang pertama, ini ada melindungi dan menjaga kualitas produk, menjaga kualitas dari rasanya tetap sama atau mungkin dari kekeriukannya agar produk tersebut sesuai, masih sama walaupun berhari-hari di dalam etalase toko seperti itu. Yang kedua, media komunikasi tentang produk ke konsumen. Ada informasi gizi, ada manfaatnya apa, ada berapa gram dan lain sebagainya. Itu sebuah informasi yang harus ada pada desain kemasan. Yang ketiga, mewakili estetika produk. Ada visual desainnya, pemilihan tipografi, pemilihan warna, elemen yang menarik. Itu juga harus ada di dalam desain kemasan untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat adalah fungsi simbolik, yaitu identitas suatu produk atau perusahaan ya. Dibutuhkan, mungkin bisa juga dibutuhkan hak paten agar tidak dapat ditiru oleh yang lain. Lanjut saja. Prinsipnya. Nah, prinsipnya ini yang pertama adalah sederhana. Desain packaging itu harus sederhana dalam mendesain, mulai dari segi warna, elemen, bentuk huruf, sehingga produsen itu kan hanya memiliki 4-5 detik untuk menarik hati konsumen. Jadi sederhana namun harus tetap menarik perhatian konsumen. Yang kedua adalah kejujuran. Visual gambar harus sebenarnya, boleh diedit tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah autentik. Gunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan amati, tiru, plak-tiplak. Nah, dalam merancang sebuah desain pengemasan, itu harus ada sebuah pembeda dan keunikan pada produk yang lain, ada inovasinya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah unik dan menarik. Sebelum membuat desain yang final, produsen itu mesti membayangkan menampakkan produknya ini saat dijajarkan dengan produk-produk yang sejenis. Karena produk sejenis ini pasti akan dijajarkan di satu etalase yang sama. Kecap semua, snack, coklat semua. Nah, kira-kira harus unik dan menarik agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang kelima adalah food safety. Jauh sebelum desain ini menarik, produsen harus memilih bahan yang digunakan dalam pengemasan, tentu harus menjamin keamanan konsumen sendiri maupun produknya ya. Nah, di sini ada contoh atau perhitungan dari desain kemasan. Ketika kita ambil contoh, di sini ada permasalahan. Semisalnya ada sebuah klien, dia meminta 250 gram kacang mete, tolong dibuatkan desain packagingnya. Teman-teman, apa yang perlu dihitung ketika kita menggunakan kemasan yang berbentuk box seperti ini, dari karton seperti ini, yang harus dirangkai ini perlu perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Nah, ini tetap ada rumusnya ya. Ketika kita harus mengetahui dulu nih satuan dari produk yang akan dijual. Nah, di sini satuannya adalah 250 gram. Ketika kita akan masukkan ke dalam box ini, berarti dia akan berubah menjadi volume. Kira-kira volume dari balok ini itu apa? Volume dari balok ini, kenapa saya bisa mengatakan ini balok? Karena di sini ada lebar, ada panjangnya, dan ada tingginya. Kita katakan bahwa ini adalah balok atau persegi panjang. Ini alasnya persegi panjang. Bagian alas persegi panjang. Sehingga 250 gram ini dijadikan satuan sentimeter kubik. Kenapa sentimeter kubik? Karena kita menghitung volume dari balok ini. Saya ada sebuah website, teman-teman bisa cari di website, bisa cari namanya Coolstuff Hub. Mungkin bisa dicari konversi sentimeter kubik ke gram. Di sini juga ada pilihan bahannya ya, karena ini tadi klien meminta kacang mete, sehingga saya pilih kacang mete. Cuman kalau mau yang lain juga ada, semisal bentuk susu, bentuk tepung, bentuk gula, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh kacang mete ya. Tadi klien minta 250 gram. Sentimeter, kita baca ini sentimeter kubiknya ada 500. Jadi kita harus mencari volume dari balok tadi adalah 500 cm kubik. Ini hasilnya bisa muat untuk 250 gram, bisa muat, tentu saja muat. Kalau semisal kurang dari 500 cm kubik, kita bikin contoh semisal 250 cm kubik. Kira-kira dia akan muat berapa gram? 100
125 gram. Jadi nanti kalau misal ada klien butuhnya 125 gram, maka sentimeter kubiknya adalah 250 atau volumenya harus 250, minimal 250. Karena klien kita tadi pengennya 250, jadi sentimeter kubiknya adalah 500 ya. Ini bisa disesuaikan juga ya, saya ingatkan lagi. Mungkin 50 gram, ini jadi nggak akan 500, dia akan berkurang seperti itu. Jadi volumenya harus 500, minimal 500. Kenapa minimal 500? Karena kalau dia kurang dari 500, 250 gram kacang ini nggak akan bisa masuk. Dia akan tumpah, dia akan kurang besar, ruangannya kurang besar sehingga nggak muat. Minimal 500. Kalau 500 gimana? Boleh, tapi dia akan ngepres banget, akan pas banget. Kalau bisa tetap diberi sedikit ruang. Jadi kalau bisa dilebihkan dari 250 gram itu. Nah, oke, pada bagian ini saya coba untuk coret-coret ya. Di sini kita lihat ada bangun persegi panjang. Di sini ada tingginya. Jadi kita katakan bahwa ini adalah kubus, mohon maaf, balok. Di sini ada panjangnya, ada lebarnya, dan di sini tinggi. Nah, kalau di sini posisinya seperti apa? Dia posisinya seperti ini. Nah, ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Naik ke atas, ini tinggi ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian bentuk ruangnya sudah kita temukan, satuannya sudah kita ketahui, dia harus ke sentimeter kubik. Kenapa sentimeter kubik? Karena kita mencari volume ya teman-teman semuanya. Kemudian kita harus tahu volume dari balok ini apa. Volume dari balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini adalah volume dari balok. Lalu bagaimana kalau semisal klien mintanya bukan balok, semisal kubus, ya kita bisa sesuaikan volumenya sisi kali sisi kali sisi seperti itu ya. Atau mungkin klien mintanya bentuknya tabung, itu juga boleh disesuaikan lagi volumenya, beda lagi ya. Tapi tujuannya sama, hasilnya harus 500 cm kubik, karena kalau kurang dari itu dia nggak akan muat. Jadi kita kira-kira aja nih, kira-kira panjang kita buat di sini, misal panjang, kalau panjangnya segini, saya asumsikan 12. Kemudian lebarnya ini kalau segini 12, kira-kira lebar segini berapa? Saya coba lebar di sini 9 ya. 9, dan tingginya, kalau tingginya segini, kalau lebarnya segini itu 9, kira-kira segini itu saya buat 4. Nah, dikalikan saja. 12 kali 9 dikali 4. Boleh di kalkulator, hasilnya adalah 432. Nah, jadi ini kurang ya. Ini adalah contoh yang salah. Kenapa dia salah? Karena dia kurang dari 500. Sehingga kalau dia kurang dari 500, dia nggak akan muat. Ini nanti akan kekecilan untuk 250 gram kacang pete, sehingga harus dinaikkan lagi. Kira-kira mana yang harus dinaikkan biar hasilnya minimal 500. Coba kita buat 12 dikali 9, kita kalikan 5. Boleh di kalkulator, ini hasilnya adalah 540. Apakah boleh menggunakan rumus yang ini? Apakah boleh menggunakan rumus ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia lebih dari 500, sehingga rumus ini bisa digunakan pada desain klien yang ini 250 gram, sehingga panjang ini adalah kita bikin 12, lebarnya yaitu 9, dan tingginya ini 5, seperti itu. Untuk alas, bagian alas, ini kan alas, ya sama, sehingga ini dan ini panjang lebarnya juga sama, seperti itu. Ini adalah perhitungan untuk desain kemasan berbentuk balok ya. Bisa disesuaikan juga, rumusnya beda, hasilnya harus 500, minimal 500. Kalau misal dia kubus, jadi sisi kali sisi kali sisi, kira-kira 12 kali 12 kali 12 kali 12 3 kali, apakah dia hasilnya 500 atau kurang atau lebih, itu bisa disesuaikan. Atau mungkin balok, atau mungkin prisma, atau mungkin kubus, atau mungkin lingkaran, bahkan itu juga bisa disesuaikan dengan permintaan klien, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin materi kita hari ini itu saja. Oke, sekian pada materi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti materi kali ini, karena materi kali ini sangat bermanfaat. Semoga nantinya bisa menerapkan desain brand. Kemudian prinsip-prinsipnya jangan lupa juga dimasukkan ke dalam desain. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.